Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, siapa yang paling dipersalahkan kalau kemudian pilkada ini menjadi klaster COVID-19? Ya tentu bukan dalam artian menyalahkan ya Mas Budiman, tapi kan ini adalah sebuah pilihan politik ya, pilihan politik yang tadi Pak Mardhani sampaikan diambil oleh pemerintah, DPR, dan juga KPU sebagai penyelenggara pemilu. Okay. Dan pada waktu itu seingat saya juga ada surat dari gugus tugas yang menyatakan bahwa karena kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai, maka pilkada bisa terus jalan asalkan dengan mematuhi protokol kesehatan. Okay. Itu prasyaratnya. Jadi itu yang tidak boleh kita kita langgar ya, protokol kesehatan. Okay. Bahwa memang dalam membuat sebuah keputusan gitu ya, karena kita berada dalam situasi yang sulit ini, memang perlu pengambilan keputusan itu dilakukan secara terukur juga gitu ya. Misalnya apakah tadi kita punya regulasi yang cukup kuat menopang sebagai kerangka hukum penyelenggaraan pilkada, karena tidak bisa hanya mengandalkan KPU yang bisa berinovasi dalam PKPU-nya kalau di undang-undang pilkadanya juga ada tidak mengatur teknis seperti itu. Okay. Yang kedua, kalau kita lihat pengalaman di negara-negara lain, memang ada negara-negara yang dikatakan berhasil gitu ya, angka partisipasinya tinggi, bahkan tidak ada klaster COVID setelah penyelenggaraan pilkadanya. Tapi kita juga harus melihat bahwa ada situasi yang berbeda. Okay. Misalnya di Bavaria, mereka punya opsi gitu ya, opsi memilih lewat pos. Jadi orang tidak perlu datang ke TPS. Oke, baik Mbak Ninis. Ya. Oke, saya ke Dr. Hermawan. Dr. Hermawan, jadi kalau menurut Anda, pilkada ini memang sebaiknya diteruskan saja atau ditunda secara parsial atau secara nasional? Ya, balik lagi yang memutuskan itu kan tentu tripartit tadi ya. Kalau menurut Anda? Pemerintah dan KPU. Dari perspektif kesehatan sangat tidak memungkinkan. Jadi kalau saya bisa mewakili para praktisi dan tenaga kesehatan, maka hampir dominan ya. Kami bisa mengatakan begitu, pemberian layanan dan juga kesehatan tidak akan siap menghadapi kemungkinan ledakan kasus COVID. Oke, baik. Castorio Sinaga, jadi kalau Komnas HAM juga sudah menyuarakan untuk penundaan, masyarakat sipil untuk penundaan, pemerintah akan bersikukuh bahwa ini akan menjadi sebuah capaian demokrasi di era pandemi? Kami menyadari ya, aspirasi yang seperti dikatakan Pak Hermawan juga beberapa teman dari civil society, Komnas HAM, Koalisi Masyarakat Sipil, yang memang ini menunjukkan satu kepedulian ya, bahwa di atas segalanya itu adalah kesehatan. Kembali tadi kepada yang dikatakan oleh Mas Titi, Mardhani, dan juga Pak Arief, memang ya kita harus menyadari bahwa keputusan politik ini memang membutuhkan prasyarat dan pekerjaan bersama yang berat, yaitu adalah penegakan hukum di bidang protokol kesehatan. Nah, saya kira ini intinya. Sebenarnya kalau kita kembali lagi pada diskusi kita di bulan antara Juni sampai Juni, di sekitar Juni ya, tripartit itu ya, kita membahas semua. Sebenarnya pilkada ini menjadi golden opportunity kita untuk meretas penyebaran COVID. Bila protokol kesehatan itu dilakukan dengan baik sekali. Karena demikian adalah ada perubahan perilaku sosial di masyarakat, di mana pilkada ini mengintrodusir sebuah protokol kesehatan begitu masif di antara 105 juta pemilih. Inilah sikap optimis kita dari pemerintah. Dan juga kedua, apapun pilihannya tentu itu harus dikembalikan pada proses yang memang kita ukur dari berbagai hal, termasuk juga bila misalnya penundaan, bagaimana nanti katakanlah efektivitas pemerintahan di daerah. Karena Mas Budiman, terus terang saja, situasi kita sekarang ini situasi yang sangat begitu extraordinary. Ada 210 kepala daerah juga yang ad interim ya. Baik. Bung Mardhani, jadi kalau lihat tadi Casto mengatakan pilkada ini menjadi golden opportunity untuk meredakan COVID. Kalau orkestrasinya berhasil, dan saya garis bawahi orkestrasi itu tidak bisa teman-teman KPU sendiri, Komisi 2 sendiri, Kemendagri. Saya melihat orkestrasinya di Presiden Jokowi. Presiden Jokowi perlu segera mengambil inisiatif mengorkestrasi semua. Karena gini, tanpa perlibatan teman-teman penegak hukum, katakan teman-teman kepolisian, kalau perlu teman-teman dari Satpol PP dan Pemda dilibatkan.
tanpa orkestrasi. Dan orkestratornya adalah Presiden Jokowi sendiri. Presiden Jokowi, karena semuanya tidak bisa berkoordinasi langsung, harus tunduk dalam hierarki tertinggi. Tanpa ada orkestrasi yang tegas, saya khawatir. Saya khawatir karena ngelihat masyarakat, ini lagi rame, konser dibolehkan. Kenapa? Memang ada di undang-undangnya gitu loh. Karena sekali KPU menolak, ya tidak. Semuanya paradigma non-COVID. Sekarang paradigma COVID. Karena itu orkestrasi kata kuncinya. Tanpa orkestrasi, 9 Desember jadi horor. Dengan orkestrasi bisa jadi golden opportunity. Oke, Bung Arief, ada kekhawatiran jadi horor, tapi ada juga golden opportunity. Nah, kalau KPU yang independen, yang independen, ini gimana sebaiknya Pilkada 9 Desember ini mau diapain sebetulnya? Kalau pertanyaannya diajukan sekarang, saya bilang ini diteruskan. Diteruskan? Ya, karena memang punya dua kemungkinan. Dia bisa jadi horor, tapi dia bisa juga jadi golden opportunity. Oke. Nah, ketika KPU memutuskan untuk bisa menyetujui dilaksanakan di Desember 2020, KPU yang mengatakan syaratnya harus patuhi ini. Berkonsekuensi pada penambahan anggaran. Anggarannya ada nggak? Kita ngajukan 4,7. Nah, sampai hari ini realisasinya 3,7. Masih kurang 1 triliun? Ya, karena sudah dipangkas. Sudah dipangkas? Bukan kurang, memang finalnya 3,7 katanya. Ini berbahaya ini. Oke. Nah, ini berbahaya. Jadi optimis juga tetap, ini akan tetap berjalan? Kalau ditanyakan sekarang ya, saya optimis. Kalau ditanyakan sekarang atau ditanyakan nanti? Ya, kalau nanti saya akan mempertimbangkan dengan pandangan-pandangan dari Pak Hermawan tadi. Ya, regulasi membuka ruangnya, tetapi saya juga ingin katakan begini, justru salah satu dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini itu bergeraknya secara masif semua orang untuk tersosialisasi bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Nah, di bahan kampanye itu kan sekarang sudah kita revisi dan kita masukkan tiga item. Pertama, masker sudah boleh diproduksi sebagai bahan kampanye, hand sanitizer boleh, face shield atau pelindung wajah boleh. Nah, kalau calon-calon itu kemudian melihat sebuah kepentingan memobilisir produksi ini, itu kan bisa jadi gerakan yang positif sebetulnya. Oke. Kemudian kepatuhan, di mana-mana jutaan orang yang mau terlibat dalam kampanye dan pemungutan suara menggunakan masker, itu juga membangun budaya baru dalam gerakan yang sangat masif. Oke, baik Mas Arief, makasih Bung Mardhani, Kasto, Mbak Ninis, dan Dr. Hermawan Saputra. Terima kasih telah bergabung di Satu Meja di Forum. Pilkada serentak di tengah pandemi adalah keputusan politik dan eksperimen politik paling berisiko dan berpotensi mengorbankan rakyat. Penyelenggara pemilu harus berani mengambil langkah tidak populer, termasuk menunda pilkada jika situasinya membahayakan. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.